Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, berbicara bulan Ramadan yang segera akan meninggalkan kita. Kita kenal Ramadan itu sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena apa? Karena dalam Al-Quran sudah ditegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan itu adalah Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi Lauhil Mahfuz ke langit dunia, atau sebut Baitul Izzah, itu jumlatan wahidatan, turun satu paket sekaligus. Nah, dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad, itu turun sesuai dengan kebutuhan yang kita kenal kemudian dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Misalnya ada orang musyrik pada saat itu tanya, "Sif lana rabbak." Tuhanmu itu seperti apa sih Muhammad? Maka turun, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Ada orang yang bertanya masalah haid, maka turun ayat yas'alunaka 'anil mahid, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Maka yang diperingati oleh umat Islam adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yang jumlatan wahidatan, yang sekaligus itu. Maka para jemaah sekalian, dari sekian mukjizat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita kenal mukjizat itu adalah bukti kerasulan seseorang. Dia kalau ngaku saya utusan Allah, maka dia harus punya bukti. Sama dengan Bapak, saya pegawai karyawan di Indonesia Power di Tanjung Priok. Buktinya ada apa? SK. Para Rasul juga demikian, punya bukti. Dan mukjizat itu seakan-akan mengatakan orang ini benar pengakuannya. Ada Nabi Musa punya bukti namanya mukjizat, berupa tongkat itu yang terkenal. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup tidak mati. Itu mukjizat. Nabi Muhammad banyak mukjizatnya, tapi yang masih bisa dirasakan adalah Al-Quran sampai hari ini. Apa diantaranya Pak Kiai? Al-Quran itu adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Quran itu adalah kalam Allah yang apabila kita mendengar, kita tidak pernah merasa bosan. Berapa kali tadi saya baca Al-Quran dengan Bapak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Minim kita baca surat Fatihah yang bagian daripada Al-Quran 4 kali. Belum nanti sholat asar 4 kali, sholat maghrib 3 kali, sholat isya 4 kali, sholat subuh 2 kali, belum sholat sunat, tarawihnya dan seterusnya. Dan ini kita rasakan sendiri. Rasakan apa? Kita nggak bosan. Itu beda dengan, mohon maaf, lagu-lagu yang hit populer. Mungkin masanya orang seneng sebulan 2 bulan, tapi setelah itu hanya jadi lagu kenangan. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, Al-Quran itu sinkron antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Itu bukti yang otentik bahwasanya sebuah ajaran itu benar. Kitab suci ini benar. Banyak buku yang kita tulis
ya undang-undang dan sebagainya. Halaman pertama dengan halaman terakhir, halaman tengah suka nggak sinkron, nggak sama, bahkan saling bertentangan. Itu ciri khas daripada buku atau ya kitab karangan manusia. Maka dalam hal ini Al-Quran menegaskan begini, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kau tidak merasa, tidak bertadabbur? Tadabbur itu maksudnya berfikir, berangan-angan bagaimana itu Al-Quran. Coba teliti. Walau kana min indi ghairillah, kau andaikan Quran itu bukan dari Allah tapi bikinan manusia, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilaf, saling tindih, tidak sinkron satu dengan yang lain. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Kiai, kan di dalam Al-Quran disebutkan begini Pak Kiai, aamintum man fis sama, katanya. Kenapa? Itu aamintum man fis sama di dalam surat Al-Muluk ada kalimat, apakah kamu merasa aman terhadap man Allah fis sama yang di langit? Loh, kok disebut di langit Pak Kiai? Ada apa? Ya di dalam ayat yang lain kan disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan siapapun. Lah kalau ada di langit kan sama dengan yang lain, artinya Allah butuh tempat. Kok nggak sama? Di dalam ayat yang lain misalnya disebutkan bahwasanya pernah satu ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tursina. Loh kok ada di sana? Bahkan disebut wa huwa fil ufuqil a'la. Dia itu adalah ada di ufuk yang paling tinggi. Gimana? Ufuk apa langit apa bagaimana ini Pak Kiai? Nah, maka dalam hal ini saya ingin meneguhkan bahwa di dalam surat Al-Muluk yang disebutkan amintum man fis sama tadi, atau di dalam surat yang lainnya, misalnya Ar-Rahman 'alal arsyistawa, Tuhan yang Maha Rahman itu beristiwa di arasy. Loh kok di arasy katanya di langit? Lah ini kok nggak sinkron? Maka hakikatnya para jemaah sekalian sinkron, tapi saya biar tidak bingung karena kajian ini singkat, antara satu surat dengan surat yang lain pasti sinkron. Kesimpulannya bahwasanya Allahu maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa tempat, tidak di langit, tidak di aras, tidak di depan, tidak di kanan, tidak di kanan, kiri, tidak depan, tidak belakang, tidak di atas, tidak di surga, pokoknya Allah ada titik. Itu kesimpulannya, nanti akan sinkron nanti. Loh, terus man itu bagaimana yang diartikan amintum man fis sama? Man itu jangan diartikan Allah. Diartikan apa? Malaikat. Malaikat yang ada di langit. Itu tidak akan bertentangan dengan yang lain. Atau kita mengatakan man itu artinya Allah yang menguasai langit. Lah begitu. Ini para jemaah sekalian, itu satu contoh bahwasanya Al-Quran satu dengan yang lain itu nggak bakalan bertabrakan. Apa diantaranya mukjizat Al-Quran? Diantaranya adalah Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga kemurniannya sampai hari ini. Kalau ada orang yang usil mau ngotak-ngatik Al-Quran, pasti ketahuan. Nah, kemarin sempat saya lihat viral ya, dalam surat Al-Kahfi itu, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Itu kalimatnya laja'iluna. Kita kan akrab dengan surat Al-Kahfi ya. Setiap Jumat kita baca. Ada kalimat wa inna laja'iluna. Biasa kuping kita itu mendengar laja'iluna, dan sesungguhnya aku menjadikan, katakan begitulah artinya. Lah kok ada teks Al-Quran atau cetakan yang tertulis wa inna lajahiluna. Nah, coba. Wa inna lajahiluna. Dan sesungguhnya aku bodoh. Lah, jahiluna dengan jahiluna ya jelas beda. Lah orang kalau nggak ngeh, ini akan dibiarkan. Nah, tetapi Allah menjaganya. Mekanismenya apa? Tentu secara langsung pasti Allah, tapi di bumi ada proses, yakni dengan banyaknya hafidh dan hafidhah, orang yang menghafalkan Quran banyak. Di tempat saya ada yang hafal Quran banyak.
Dan itu bagian daripada proses bagaimana Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lain, misalnya Taurat, Injil, Zabur. Kita hanya diwajibkan percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan 4 kitab itu. Tapi yang beredar sekarang, la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Ya, kita tidak membenarkan 100%, juga tidak mendustai 100%. Secara umum Allah pernah menurunkan itu. Ini para jemaah sekalian. Dan Al-Quran para jemaah sekalian, sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada yang mampu menandingi kehebatannya, keindahan sastranya, dan tidak lekang oleh waktu. Maka ditantang di dalam Al-Quran itu, Qul in kuntum fi raibim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu masih ragu terhadap Al-Quran, jangan-jangan Quran bikinan manusia, maka fa'tu bi suratin, buatkan satu surat seperti Al-Quran, min mithlih. Satu surat itu bukan satu yang tebal, Pak. Satu surat itu, aqallus surat, paling sedikitnya surat di dalam Al-Quran adalah 3 ayat. Sampai detik ini 3 ayat saja ditantang, nggak ada yang bisa. 3 ayat misalnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat sampai detik ini. Jadi aqallus surat, paling sedikitnya surat itu ya 3 ayat itu. Bukan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan berapa itu? Inilah para jemaah sekalian, dan saya ingin menegaskan Al-Quran bukan hanya sinkron dengan ayat satu dengan ayat yang lain, tapi Al-Quran juga sinkron dengan fenomena alam. Di dalam surat Ar-Rahman misalnya ada kalimat begini, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini, ada 2 laut, di sini tawar, di sini asin, bertemu tapi airnya tidak nyatu. Seakan-akan bainahuma barzakhun, seakan-akan ada dinding pemisah. La yabghiyan, dia tidak menyatu. Lah ini fenomena alam diceritakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu oleh seorang nabi yang ummi, bukan orang Tanjung Priok. Maksudnya bukan dekat laut, tapi padang pasir. Loh, ini kan pertaruhan, Pak. Kok andaikan Al-Quran itu nggak sesuai dengan kenyataan, kira-kira kajian semacam ini batal lah. Nggak ada orang percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Islam. Inilah para jemaah sekalian. Makanya para jemaah sekalian, saya menceritakan ini sebenarnya satu keinginannya, ayo kita cintai Al-Quran. Masih ada sisa. Saya yang belum hatam, saudara yang belum hatam, ayo hatamkan Qurannya. Ya, hatamkan Qurannya. Karena afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdal di tengah-tengah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Para jemaah sekalian, ini sekelumit berkaitan dengan mengapa saya menceritakan tentang i'jazul Quran. Gagah-gagahan begini untuk apa akhirnya? Ya tadi, bahwa Al-Quran yang beredar sekarang ini bagian daripada mukjizat kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad. Makanya nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu, dirimu, tempat kamu berada dengan Al-Quran. Inilah para jemaah sekalian. Kemudian biar materi ini ada manfaatnya. Kita sudah menjelang Idul Fitri ya. Mau bubar kita ini sudah. Ramadan mau meninggalkan kita. Ya, dikatakan ketika Ramadan sudah meninggalkan kita ini, bakatis samawatul ardh, langit dan bumi itu sedih, menangis ya. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena musibah telah menimpa umat Nabi Muhammad. Ayu musibatin hiya,
musibah apa itu ya Rasulullah? Kok sampai langit dan bumi menangis, malaikat menangis, sedih. Dhahabu Ramadan, berpulangnya bulan Ramadan. Karena itu kita ikhtiar. Ayo berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Dan kalau memang Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dan kita tidak bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, jadikan kami orang yang dirahmati, yang disayang, dan kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ayo kita persiapkan karena sudah mau mau lebaran. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan misalnya Lailatul Qadar. Masih ada harapan, ya, karena Lailatul Qadar itu memang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semalam, mungkin nanti malam tanggal 28. Besok lagi masih tanggal 29. Jadi ayo kita ikhtiar dan sengaja dirahasiakan oleh Allah Lailatul Qadar itu agar kita mengisi bulan Ramadan khususnya malamnya dengan ibadah. Selanjutnya berkaitan dengan zakat fitrah, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu silakan dipercepat ya. Sekarang boleh, tapi wajibnya itu adalah malam takbiran sejak maghrib. Misalnya ada pengumuman dari pemerintah bahwasanya sekarang ini sudah masuk Idul Fitri, maka sejak maghrib itu kita wajib. Kalau sekarang enggak, tapi kalau dikeluarkan sekarang boleh. Namanya takjilud zakat, kita mendahulukan zakat. Kok andaikan sebelum takbiran kita mati, maka zakatnya itu yang menjadi zakat sunat. Nah, ini saya mengatakan demikian biar Bapak paham, dan selesainya itu adalah di saat khotib sudah naik mimbar melaksanakan khutbah Idul Fitri. Maka setelah itu bukan zakat fitrah namanya, tapi sedekah biasa. Jadi kira-kira kalau Bapak punya istri hamil, mau lahiran jam 8 malam belum lahir, subuh belum lahir, ya sudah dari rumah sakit tuh. Kemudian jam 7 pagi belum lahir, baru jam 10 atau jam 12 lahir, maka anak ini tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah. Atau sebaliknya, misalnya ada orang yang sakaratul maut, mau takbiran maghrib, asarnya meninggal, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Nah, ini berkaitan dengan zakat fitrah. Makanya para jemaah sekalian, zakatul fitri ini mohon halaman 38, mohon maaf sambil dibagi buku ya, saya punya buku dan ini sudah tertulis itu. Zakatul fitri tahrat, zakat al-fitri farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lishaim minal lawi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu adalah untuk menyucikan bagi orang yang berpuasa. Sampean kan puasa ini suka mohon maaf, mungkin ada kesalahan, bohong atau apa, hal-hal yang tidak berguna yang kita lakukan selama bulan puasa, itu dapat menyucikan. Halaman bisa dilihat Bapak, halaman 38 ya. Itu. Wa tu'matan lil masakin, dan menjadi makanan bagi orang miskin. Faman addaha qabla shalat fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa dia mengeluarkan zakat sebelum salat, maka dia namanya zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalat, barang siapa melaksanakan zakat fitrah itu setelah salat, maka disebut dengan sedekah minas sedekah, ya, disebut dengan sedekah sunat. Selanjutnya berkaitan dengan ukurannya, pastinya sudah maklum 3,5%. Ini gampangnya karena saya pengajian di tempat ini dibatasi dengan kalimat 3,5% 3,5 liter beras. Tolong khusus di sinilah saya arahkan, Bapak zakatnya pakai beras gitu ya. Bisa pakai uang, bisa, cuma lebih aman pakai beras. Makanya panjenengan kalau jadi panitia
siapkan beras gitu. Sehingga orang yang datang beli beras dulu. Kalau di kampung dulu orang-orang tua kita zakat beras itu masih ada uang di atasnya itu. Takut ada yang kurang. Dan uangnya itu biar dijadikan beli lauk pauk itulah kira-kira. Karena ada filosofinya Pak. Kenapa Pak Kiai ulama banyak mayoritas yang mengatakan zakat fitrah itu dengan makanan pokok? Karena saat itu orang Islam kan sibuk dengan lebaran. Toko-toko biasanya tutup. Maka orang miskin jangan sampai kelaparan. Nah, kalau dikasih uang, uangnya beli di mana? Kira-kira begitu. Makanya zakat fitrah itu, zakat fitrah lah ya. Zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Selanjutnya berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Ya, tentu kita sudah tahu takbiran. Tapi saya ingatkan di tempat ini takbiran jangan ditambah-tambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kampung-kampung biasanya begitu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lah, dari mana itu kata saya? Ya takbiran yang sudah biasa itu, yang sudah maklum ya. Ini para jemaah sekalian. Di sini dikatakan Zainul aidaini bitahlil wa takbir wa tahmid wa takdis. Hiasi, ramaikan Idul Fitri dan Idul Adha maksudnya dengan tahlil, takbir dan tahmid dan takdis. Dan lagunya pun khas. Tidak boleh takbiran itu dibaca atau diucapkan sekarang. Kalau mau takbir ya bukan takbiran model itu gitu para jemaah sekalian. Dan dianjurkan untuk dikeraskan. Wa yustahabbu ayyarfa'an nas aswatahum, keraskan baca takbir. Di mana Idul Fitri dan Idul Adha di mana saja, fil manazil di rumah, wal masjid masjid, wal aswaq pasar, wa turuq jalan, wa riha fil hadar was safar, wa fi tariqil musalla wa bil musalla, termasuk juga di musalla di sekitarnya. Lah ini mohon maaf ini ibadah puasa kita ini dahsyat Pak. Sebulan loh. Kalau dilirik sama orang-orang luar itu menakutkan. Umat Islam auranya, spiritualnya itu kuat. Mana ada sebulan ajaran berpuasa. Di tempat lain mungkin ya ada tapi cuma sehari dua hari, tapi ini sebulan. Dengan ibadah rangkaian di dalamnya ada yang sunat dan sebagainya. Maka biasanya ketidaksukaan itu ada. Maka kalau takbiran itu ada kalimat walau karihal kafirun, walaupun orang kafir nggak suka, tetap kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Adem Pak. Tapi ini para jemaah sekalian, setelah takbiran kita kehilangan ya. Biasanya nunggu, sekarang nunggu apa? Nunggu maghrib, seneng. Duh, nunggu maghrib sama keluarga, sama jamaah, seneng gitu. Karena memang Rasulullah menyampaikan orang puasa itu punya kedua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia di saat berbuka atau berlebaran. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan bahagia di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini usahakan para jemaah sekalian salat Idul Fitri. Tapi walaupun Idul Fitri ini biasanya jadi salat idola. Ada orang enggak salat 5 waktu tapi ada salat rajin salat Idul Fitri, ya jangan disalahin lah daripada enggak salat gitu. Kemudian tradisi mengucapkan selamat hari raya itu ada dasarnya. Saya nggak usah bahas, Bapak baca sendiri itu ada dasarnya. Bahwasanya diperbolehkan. Jadi jangan disoal-soal lah. Ya. Memang ada, ya ada lah. Nggak ada itu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kan Indonesia saja. Nggak ada dasar kitab hadis Qur'annya.
Sudah saya tampilkan di sini. Ini para jemaah sekalian. Termasuk juga misalnya di Indonesia ada tradisi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Jangan disalahin, sudah benar itu. Karena apa? Secara umum kita ini mungkin diampuni dosanya oleh Allah, tapi dosa antar manusia kan belum. Ya, karena itu ada tradisi minta maaf atau tradisi halal bihalal. Sehingga kita nanti tidak termasuk orang muflis para jemaah sekalian. Muflis itu orang bangkrut. Nah, kita ini ibadahnya banyak tapi dosa ke orang lain juga banyak. Minta maaf belum. Di akhirat nanti ingin masuk surga, jadi stop. Mau kemana? Masuk surga. Apa amalmu? Oh ini banyak. Orang yang pernah menyakiti kita datang. Ya, ini dulu pernah ngatain saya di grup WA. Begini, memang dia nggak sadar, hanya ngasih jempol kebalik. Saya sakit itu. Minta amalnya. Mohon maaf Pak. Sekarang kalau kita ngomongin orang, nyakitin orang itu nggak usah ngurumpi begini di grup-grup WA. Lebih mudah sekarang. Bener nggak? Posting sesuatu yang tidak jelas, kadang-kadang bikin resah dan kita menganggap biasa. Makanya saya teringat di dalam Al-Quran bahwa besok di akhirat itu yang berbicara bukan lidah, bukan lisan, tapi tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat yang berbicara adalah bukan lisan tapi tangan. Waktu kecil saya, kok bisa tangan bisa ngomong? Dulu Pak Ihsan, dulu. Sekarang hari-hari saya dengan sampean ngomong dengan apa? Dengan tangan lewat HP. Gak usah nunggu di akhirat. Makanya saya ingatkan di saat puasa, jaga lisanmu, saya tambah sekarang, jaga jemarimu. Karena ini juga sumber masalah. Saya kemarin jadi saksi ahli atas ungkapan atau ujaran kebencian terhadap agama. Gak usah saya sebut namanya. Di pengadilan Jakarta Pusat. Saya duduk di depan hakim, di sini terdakwa. Dan dia ternyata mu'alaf. Dia menulis di Twitter. Apa? Kasihan, Tuhanmu lemah, Allahmu lemah, perlu dibela. Tuhan saya tidak perlu dibela. Menulis itu di Twitter. Banyak komen-komen, kemudian dia hapus, tapi orang lain sudah screenshot, laporkan ke polisi, masuk pengadilan, dihukum. Oleh sebab tangan. Ya, saya jadi saksi ahli itu, saksi ahli agama. Jadi saya jadi pelajaran, ya Allah, hati-hati zaman sekarang. Ini para jemaah sekalian, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang juga jemarimu juga bisa membahayakan diri kita. Termasuk tradisi ziarah kubur, ya. Ini sudah saya sampaikan. Misalnya saya kutip dari Mufti Al-Azhar Kairo memperbolehkan ziarah semacam ini. Halaman berapa Pak? Halaman 46, 44 itu. Dan silaturahim hari raya yang kita sebut dengan halal bihalal. Dan jangan lupa nanti setelah lebaran ini, setelah puasa ini, kita ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Di sini ada keterangan, qala man shoma Ramadan, barang siapa puasa bulan Ramadan, tsumma atbahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr. Sama seperti puasa 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. 6 hari itu hitungannya berarti 1 hari dihitung 2 bulan. Benar nggak? Saya ngomong begini bukan ngarang. Di sini apa maksud seperti pahala puasa setahun? Imam Nawawi menyampaikan, qalal ulama wa innama kana dzalika qasimad dalili annal hasana bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Fa Ramadan bi asyri asyurin wa sitatu bi syahraini. Sedangkan bulan Ramadan seperti pahala 10 bulan dan puasa 6 hari Syawal seperti pahala 2 bulan. Lah ini para jemaah sekalian. Seringkali apakah 6 hari ini harus berturutan? Saya jawab tidak. Tidak begitu bagus ya. Yaitu kan aroma orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik.
Tapi tetap ikhtiar, tetap itu kita siwak. Siwak itu disunatkan loh Pak, maksudnya sikat gigi. Walaupun ada yang mengatakan kalau ba'da zawal, ba'da zuhur, ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruhnya? Bukan soal makruh. Apa? Karena menghilangkan ciri khas orang berpuasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.